Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa di Ramadan 1441 Hijriah. Marilah kita sama-sama melafazkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Serta selanjutnya marilah kita sama-sama membacakan sholawat dan juga salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita terus untuk menjalankan dakwah kita, yakni menjalankan estafet perjuangan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, buat apa pesimis untuk menjalani kehidupan ini? Jadi setiap urusan pasti tentunya mempunyai alasan, dan setiap alasan butuh penjelasan. Setiap penjelasan butuh uraian, dan setiap uraian butuh dengan kejernihan pikiran. Untuk itu, jadilah pribadi yang selalu berpikir positif. Jangan kalah dengan pikiran, dan jadilah pribadi yang optimis. Jangan jadi pribadi yang pesimis. Setiap diri akan menemukan problem hidup. Jadi carilah jalan keluar itu dengan kejernihan hati dan juga pikiran. Jangan jadikan pribadi yang selalu mengendalikan pikiran-pikiran negatif yang hanya akan menelantarkan pikiran kita, menyia-nyiakan langkah kita untuk bertindak dan memperlambat pemikiran dalam mencari jalan keluar. Janganlah berputus asa, karena putus asa merupakan sikap yang sangat pesimis. Baru mencoba, lalu bilang tidak bisa. Bahkan ironisnya, ada yang belum mencoba sama sekali dan sudah mengatakan, aku tidak bisa dan aku tak akan pernah bisa. Sudahlah, tinggalkan ucapan pesimis itu dan jauh-jauh dari diri kita. Ingat, orang-orang hebat lahir dari pikiran yang hebat. Jadilah inspirasi bagi orang-orang terdekat dan menjadi inspirasi bagi umat. Jadi sahabat-sahabat yang ada di Karima, Bukit Asam, Muara Enim, Sumatera Selatan. Jadi di sini untuk kalian ini menjadi orang-orang yang hebat. Nah, orang-orang hebat itu terlahir dari rahim yang kuat. Ia diajarkan untuk tetap tegar dan bermartabat dalam setiap tindak dan juga berbuat. Orang-orang hebat terlahir bukan untuk berdebat, akan tetapi untuk memecahkan maslahat-maslahat ataupun masalah-masalah yang melanda umat. Sahabat fillah rahimakumullah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah berputus asa dalam menyebarkan dakwahnya kepada seluruh umat di penjuru dunia. Mari kita renungkan betapa berat beban yang diemban Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Betapa besar rintangan yang dihadapi Nabi kita. Masihkah kita berputus asa hanya karena masalah yang jelas-jelas mampu kita untuk hadapi? Pesimiskah atau optimiskah? Nah, mari sejenak berpikir betapa sia-sianya hidup kita jika kita hanya mengedepan sikap pesimis. Apa jadinya? Hanya sebuah kesia-siaan hidup yang sudah kita jalani selama ini dan menghabiskan waktu untuk berpikir pesimis. Pesimis hanya akan menunda-nunda perbuatan untuk melakukan sesuatu, hanya akan memperlambat tindakan karena tidak pernah percaya diri bahwa diri kita mampu untuk melakukannya. Putus asa itu merupakan sifat buruk pada diri kita. Jika ditimpa musibah, kita putus asa. Putus asa hanya menjadikan kita kehilangan gairah. Kehilangan gairah untuk itu, kehilangan gairah untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Bahkan akan timbul perasaan merasa bersalah, lambat berpikir, dan menurunnya daya tahan tubuh kita. Sahabat fillah rahimakumullah, jadi marilah kosongkan hati kita agar menjadi senantiasa orang-orang yang menginginkan akan ilmu. Jadi untuk apa kita hidup pesimis? Sedangkan di dalam Quran Fussilat ayat 48-49 yang artinya, dan mereka yakin bahwa tidak ada bagi mereka suatu jalan keluar apapun. Manusia tidak jemu untuk memohon kebaikan
Dan jika mereka ditimpa malapetaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun menjadikan putus asa bagi putus asa harapan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Selanjutnya, setiap permasalahan pasti ada jalan keluar. Bagi yang tidak meyakininya, pasti yang ada hanyalah keputusasaan. Jika sudah putus asa, bisa-bisa menuntut nafsu untuk melakukan hal-hal yang kecil, seperti melakukan bunuh diri. Alangkah sayang nyawa yang begitu berharga melayang hanya karena putus asa. Kita pasti memiliki sejuta harapan, karena kita masih memiliki motivasi hidup yang kuat. Jangan abaikan harapan-harapan kita, dan jangan biarkan keputusasaan menyelinap dalam diri kita. Abaikan sikap putus asa pada diri kita, karena kita hidup sebagai pemenang. Hilangkan semua beban yang memiliki atau yang ada di pundak kita, yang memberatkan pundak kita semua. Sabar atau berlapang dada adalah kunci menghilangkan semua itu, menghilangkan kesulitan, rintangan, dan juga cobaan. Kita harus mau menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang tenang, agar beban yang dipikukan kepada kita tidak terasa. Jangan merasa diri kita tidak mampu untuk menghadapi masalah. Ringankanlah semua dalam menghadapi setiap masalah. Jangan menyepelekan. Jika mereka merasakan bahwa masalah-masalah dianggap berat dan masalah berat dianggap tambah berat, maka kita harus membalikkan bahwa masalah berat haruslah ringan, dan masalah ringan harus dibuat jauh lebih ringan. Nah, jadi sahabat villa yang ada di Bukit Asam Muara ini, mari kita yakin saja bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Ulet adalah sifat yang harus kita miliki. Orang yang ulet akan selalu mencari jalan keluar dalam memecahkan masalah, dan tentunya disertai dengan sabar dan tidak mudah putus asa. Kita akan menemukan sebuah jalan keluar yang akan mendamaikan hati, kemudian jiwa akan merasa jauh lebih dari itu. Kita akan menemukan sebuah dimensi kebahagiaan. Jadi salah satu jalan keluarnya yaitu kita harus bekerja keras. Iya, kita harus bekerja keras. Bekerja keras disertai niat sungguh-sungguh, insya Allah keinginan kita dapat terkabul. Karena orang yang terbiasa bekerja keras akan selalu bekerja, menyelesaikan yang berat menjadi ringan, dan yang ringan akan dibuatnya jauh lebih ringan. Tapi tidak menyepelekan sekecil apapun masalah yang sedang menghadapi atau yang sedang kita hadapi saat ini. Untuk itu kita juga harus menjadi pekerja keras dan juga lihai dalam membagi waktu untuk duduk-duduk agar dipergunakan untuk membaca Al-Quran dan juga membaca surah-surah Nabawi. Tujuan kita tidak akan jelas jika kita hanya membanding-bandingkan urusan kita kepada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar jangan melakukan pekerjaan yang hanya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika hanya mengharapkan sebuah pahala itu rasanya kurang pas. Sejatinya kita hidup di dunia bukan sekedar mengharapkan pahala, melainkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulus dan ikhlas adalah ibadah yang membuat diri kita untuk menikmati kehidupan dan menjadikan kita berwawasan luas karena adanya seberkas pelajaran hati yang berkelas. Sahabat fillah rahimakumullah, mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita masih senantiasa untuk menjalankan estafet dakwah Rasulullah SAW. Tahukah kita bagaimana cara mengatasi tekanan atau eksternal kehidupan kita? Tahukah kita cara mengatasi tekanan eksternal untuk menguatkan ketahanan diri, depresi maupun tekanan eksternal dalam kehidupan sehari-hari yang bisa memberikan dampak positif jika kita mampu melakukan hal-hal positif
dan mau melakukan tindakan yang memicu rasa optimis, maka kita muncul pada jiwa dengan melalui tindakan. Jadi sahabat fillah rahimakumullah, maka dari itu berhentilah untuk mengeluh dimanapun dan kapanpun. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, kemudian bersyukur dengan kehidupan kita yang sekarang. Jangan kita ungkit-ungkit masa lalu dan kenangan yang kelam. Yang lalu biarlah berlalu. Begitu seperti apa yang dikatakan Mbak Indra. Lalu munculkan rasa optimisme dalam diri kita. Tumbangkan rasa pesimis kita yang hanya menimbulkan keputusasaan. Lalu buanglah kegalauan-kegalauan hidup yang kita rasakan saat ini. Buanglah jauh-jauh, karena percuma kita mengingatkan untuk rasa optimis mampir dalam diri kita, tapi kita masih saja memelihara sikap-sikap cengeng. Jangan biarkan keinginan-keinginan orang lain mempengaruhi tindakan kita untuk perubahan diri dari pesimis menjadi optimis. Biarkan orang berkata apa, yang pasti kita melakukan yang terbaik untuk diri kita, juga orang yang kita cintai. Mohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat dan sabar, maka hal itu memberikan kekuatan, ketahanan diri kita sehingga beberapa atau seberat apapun masalah itu, maka kegagalan dalam usaha, bisnis, karir, dan perjuangan hidup tidak akan membuat kita putus asa. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita merasa ringan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Ringankanlah dalam melangkah, maka tindakan kita untuk melakukan apa yang kita harapkan akan tercapai, dan kita tidak akan dibayang-bayangi oleh rasa pesimis lagi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman bahwa At-Talaq ayat 4, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusan. Sahabat fillah rahimakumullah, masihkah kita mau mengeluh? Masihkah kita menyimpan rasa pesimis? Kira-kira apa yang menyebabkan rasa itu muncul? Semua itu dapat muncul karena tidak adanya motivasi untuk mencapai sebuah tujuan hidup kita. Kita hidup pastilah mempunyai tujuan hidup. Maka dari itu, optimis akan membawa kita pada sebuah tujuan hidup, karena kita mempunyai keyakinan yang sangat tinggi untuk mencapainya. Seperti halnya orang berjalan pasti punya tujuan kemana-mana dan akan pergi kemana. Begitu juga dengan kehidupan ini. Jangan terlalu pesimis untuk memenangkan sesuatu, apalagi kalah dengan tujuan hidup yang hendak kita capai. Karena hal seperti ini yang akan membuat kita tidak mampu bertindak selangkah pun. Mengapa? Karena kita belum melakukan tindakan. Sudah mengatakan, kalau kita sudah kalah dan menyerah, jangan sampai waktu mengatakan kita sebagai pecundang. Dan mungkin saja sebenarnya kita tidak mampu. Ya, sebenarnya kita mampu, tapi karena rasa pesimis akhirnya gagal. Maukah kita kalah oleh rasa pesimis itu? Tentu saja tidak, kan? Munculkan optimis dalam diri kita untuk mengalahkannya. Seringkali kita gampang menyerah karena beberapa kita berulang kali mencoba dan selalu gagal, kemudian akhirnya putus asa. Dengan putus asa itulah kita akan bermalas-malasan untuk berusaha dan bangkit kembali. Terlalu berat untuk bangkit, sampai-sampai kita memilih untuk berdiam diri karena kita sudah pesimis terlalu dahulu, belum bertindak sudah merasa kalah. Bagaimana mungkin kita mampu mengalahkan pesimis itu jika kita selalu saja putus asa untuk mengalahkannya? Jangan biarkan diri kita selalu berada di bawah tekanan pesimis. Biarkanlah diri kita untuk senantiasa bertindak tegas dengan rasa optimisme dalam diri kita untuk menumbangkan rasa malas itu. Jangan biarkan pesimis bersaing atau bersarang dalam diri. Bagaimana mengatasi pesimis itu? Bagaimana cara mengatasi rasa putus asa? Bagaimana mengalahkan rasa malas dan rasa kalah sebelum bertindak?
Tentukanlah tujuan hidup. Layaknya orang yang akan memasak, pasti hal utama dan yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan apa yang ingin dimasak. Setelah itu, bahan-bahannya, bumbu masakan, dan lain sebagainya. Begitupun kita hidup di dunia. Harus punya tujuan pasti, setelah itu proses mencapai tujuan itu, dan dengan itu kita akan memiliki optimisme yang sangat besar. Pertanyaannya sekarang, apakah kita punya motivasi yang besar? Siapkah kita melakukan dari sekarang? Dan siapkah kita mengalahkan pesimis pada diri kita dan menumbuhkannya dengan optimisme yang kita miliki? Bersemangatlah dalam menjalani proses kehidupan, maka segalanya akan merasa ringan dan kita akan merasakan bahwa kehidupan ini sangat indah dan diri kita akan semakin wah dengan rasa optimis. Bekerja keraslah secara konsisten agar tujuan hidup cepat tercapai, dan jangan lupa iringi dengan doa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi perisai kebaikan bagi segenap urusan kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kami kelak kembali. Perbaikilah dunia kami yang menjadi tempat penghidupan kami. Ya Allah, jadikanlah sisa hidup kami sebagai tambahan kebaikan bagi kami, dan jadikanlah kematian kami sebagai perpisahan yang menenangkan kami dari semua kejahatan. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama hamba-hambamu dalam syurgamu, bersama para nabi, kaum siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami kepada sahabat-sahabat Nabi, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, serta seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surgamu, dan berilah kami kesempatan melihat wajahmu di akhirat. Ya Allah, terimalah semua amal kami, ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dan berilah kami kebaikan dunia dan juga akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kepadamu lah seluruh doa ini kami tengadahkan, dan hanya Engkau lah yang akan mengabulkan. Amin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mudah-mudahan materi singkat dari kami dan juga tentunya sahabat-sahabat karimah Bukit Asam, Muaim, Sumatera Selatan, tentu jangan berhenti untuk mencari ilmu dan senantiasa melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.